Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru di antaranya sebagai berikut ini. Ramadan Sananta dipanggil Timnas. Pelatih Persis Solo beri tantangan besar. Mampukah ia jawab? Sadil Ramdhani terlibat kontroversi. FAM siapkan sanksi usai kritik wasit di media sosial. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Ramadan Sananta dipanggil Timnas. Pelatih Persis Solo beri tantangan besar. Mampukah ia jawab? Striker muda berbakat Ramadan Sananta kembali mendapat kesempatan emas untuk membela Timnas Indonesia. Pemain andalan Persis Solo ini masuk dalam daftar skuad yang dipanggil Patrick Kluivert untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kesempatan ini tentu menjadi momen krusial bagi Sananta untuk membuktikan dirinya layak bersaing di level tertinggi. Namun, pemanggilan ini bukan sekadar penghargaan atas performa apiknya di Liga 1. Ong Kim Sue, pelatih Persis Solo, menegaskan bahwa Sananta kini menghadapi tantangan lebih besar, menunjukkan bahwa ia memang pantas menjadi bagian dari skuad Garuda di tengah persaingan ketat di lini depan. Tantangan dari Ong Kim Sue, dipanggil saja tidak cukup. Sananta menjadi satu-satunya pemain Persis Solo yang mendapat panggilan timnas untuk 2 laga berat melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret ini. 2 pertandingan ini akan sangat menentukan langkah Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Ong Kim Sue menyambut baik kabar ini dan mengakui bahwa Sananta memang layak mendapatkan kesempatan. Namun, ia juga memberikan tantangan besar kepada sang pemain. Menurutnya, dipanggil ke timnas bukan berarti pekerjaan sudah selesai. Justru, ini adalah awal dari perjuangan yang lebih berat. Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ini bukan hanya soal dipanggil, tapi bagaimana membuktikan diri di antara pemain lain yang juga memiliki kualitas tinggi, ujar Ong Kim Sue. Sananta akan bersaing dengan beberapa penyerang lainnya, termasuk Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Ula Romeni, Hoki Caraka, Septian Bagaskara, serta Egy Maulana Fikri. Kompetisi di lini serang sangat ketat, dan Sananta harus menunjukkan bahwa ia bisa menjadi pilihan utama Kluivert. Selain itu, Ong menegaskan bahwa Sananta tidak hanya perlu mengandalkan bakatnya. Mentalitas, kerja keras, dan kemampuan untuk tampil dalam tekanan tinggi akan menjadi faktor penentu kesuksesannya di timnas. Patrick Kluivert, legenda yang bisa membentuk Sananta menjadi striker mematikan. Keberadaan Patrick Kluivert di kursi kepelatihan timnas Indonesia menjadi keuntungan tersendiri bagi Sananta. Kluivert bukan sembarang pelatih. Ia adalah salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki Belanda, dengan rekam jejak luar biasa di level klub dan tim nasional. Sebagai pemain, Kluivert adalah pahlawan Ajax Amsterdam dalam kemenangan mereka di Liga Champions 1995, di mana ia mencetak gol kemenangan di final melawan AC Milan. Karirnya di Barcelona juga luar biasa, dengan 122 gol dalam 257 pertandingan selama 6 musim. Di level internasional, ia membela timnas Belanda sebanyak 79 kali dan mencetak 40 gol, menjadikannya salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah The Oranje. Dengan pengalaman dan pemahaman mendalam tentang sepak bola, Kluivert bisa menjadi mentor yang sempurna bagi Sananta dan para striker muda lainnya di timnas. Sananta memiliki kesempatan langka untuk belajar langsung dari seorang legenda yang pernah bermain di level tertinggi. Jika ia bisa menyerap ilmu dari Kluivert, ini bisa menjadi lompatan besar dalam karirnya sebagai penyerang. Persaingan ketat di lini depan, Sananta harus buktikan diri. Meski mendapatkan panggilan timnas, Sananta masih harus membuktikan dirinya agar bisa mendapat menit bermain di pertandingan resmi. Persaingan di lini serang sangat berat, dengan kehadiran pemain naturalisasi dan talenta muda berbakat lainnya. Tidak ada jaminan bahwa Sananta akan langsung mendapatkan tempat utama. Kluivert dikenal sebagai pelatih yang memilih pemain berdasarkan performa, bukan sekadar nama besar. Oleh karena itu, Sananta harus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Dalam beberapa pertandingan terakhir bersama Persis Solo, Sananta menunjukkan peningkatan performa, tetapi itu belum cukup. Di level internasional, kecepatan berpikir, ketepatan dalam eksekusi peluang, serta kemampuan membaca permainan menjadi faktor kunci. Jika gagal memenuhi ekspektasi, Sananta bisa saja tersisih dan kehilangan kesempatan untuk tampil di ajang bergengsi seperti Piala Asia dan kelanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jawabannya akan terlihat dalam pertandingan mendatang melawan Australia dan Bahrain.
Semua mata kini tertuju pada Sananta. Apakah ia akan membuktikan kualitasnya, atau justru tersingkir dalam persaingan sengit ini? Sadil Ramdhani terlibat kontroversi. FAM siapkan sanksi usai kritik wasit di media sosial. Pertandingan seru antara Terengganu FC versus Sabah FC di lanjutan Liga Super Malaysia 2025 yang digelar pada 7 Maret 2025 berakhir dengan skor 2-2. Meski laga berlangsung menarik, suasana panas tidak hanya terjadi di dalam lapangan, tetapi juga setelah pertandingan berakhir. Salah satu pemain yang menjadi pusat perhatian adalah Sadil Ramdhani, winger andalan timnas Indonesia yang kini memperkuat Sabah FC. Bukan tanpa alasan, pemain berusia 26 tahun itu meluapkan kekecewaannya secara terang-terangan di media sosial usai pertandingan. Ia merasa timnya dirugikan oleh keputusan wasit yang membuat mereka gagal mengamankan 3 poin penuh. Sikap Sadil ini pun langsung menjadi sorotan, bahkan berpotensi membuatnya menghadapi sanksi dari Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Sadil Ramdhani frustrasi. Ledakan emosi terjadi di media sosial. Dalam pertandingan melawan Terengganu FC, Sadil tampil cemerlang dengan mencetak 1 gol. Gol tersebut nyaris membawa Sabah FC meraih kemenangan, sebelum akhirnya lawan berhasil menyamakan kedudukan. Namun, lebih dari sekadar hasil akhir, keputusan wasit dalam pertandingan itu membuat Sadil merasa timnya diperlakukan tidak adil. Begitu peluit panjang berbunyi, ekspresi kecewa terlihat jelas di wajah Sadil. Tidak puas dengan jalannya pertandingan, ia kemudian meluapkan emosinya di media sosial, tepatnya di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Sadil secara terbuka mengkritik kepemimpinan wasit. "Malam ini kepemimpinan kamu sangat merugikan kami. Seharusnya 3 mata, poin, milik kami," tulisnya dalam unggahan itu. Tak butuh waktu lama, pernyataan Sadil tersebut langsung mendapat perhatian luas. FAM pun bergerak cepat dengan menyatakan bahwa mereka akan mengkaji unggahan tersebut dan mempertimbangkan apakah akan menjatuhkan sanksi kepada sang pemain. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, tidak tinggal diam. FAM menanggapi serius kritik Sadil terhadap wasit. Sekretaris Jenderal FAM, Nur Azman Rahman, menegaskan bahwa pihaknya akan menyelidiki kasus ini secara mendalam. Keputusan wasit dan ofisial pertandingan harus dihormati. Kami tidak akan menoleransi kritik terbuka terhadap kepemimpinan wasit yang dapat mencederai integritas kompetisi, ujar Nur Azman dalam pernyataannya. Kini, kita hanya bisa menunggu keputusan akhir dari FAM. Apakah Sadil akan lolos dari hukuman, atau justru menghadapi sanksi yang bisa mempengaruhi karirnya di Malaysia? Jawabannya akan segera terungkap. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.